Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya semuanya ya? Kabarnya baik-baik aja deh. Cangcingnya babe. Lagi pada ngapain nih? Ya, mudah-mudahan kabarnya kabar baik ya. Nah, ini juga mau nyampein informasi nih yang cukup lumayan nih ya. Kita tahu bahwa Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka semenjak ditetapkan, bahkan sebelumnya ya, ini yang nyinyirin udah kayak apa, rame di sana di sini ya, hampir setiap pintu ya, yang benci, yang nggak suka. Kalau yang suka ya enggak ya, tentunya kalau yang suka yang ngedukung. Ini yang nyinyir ya, apalagi yang nyinyirnya ya, seperti Rais Amin ya, seperti banyak musuhnya ya, yang pada nggak suka sama Jokowi, balik nggak suka sama Gibran gitu. Udah segala macam narasi yang dibangunnya, fitnahnya udah yang dibangun, udah segala macam papa pupu papa apalagi Rizik Syihab ya, udah kayak apa itu suaranya, udah kayak perempuan, laki-laki perempuannya maksudnya ya. Jadi kalau dia sih emang biangnya kalau nyinyir ya, apalagi gosip, wah Rizik Syihab memang udah tukang godok ya, tukang goreng tapi kagak nemplek kagak nemplek ngerusak, nyinyirin masyarakat semakin pada suka, semakin pada cinta ya sama Mas Gibran. Kenapa? Ini sebabnya apa? Sebabnya antisipasi Mas Gibran itu sendiri dalam menyikapi permasalahan si nyinyir ya, kayak udah biasa makanan tiap hari. Nggak aneh lagi. Jadi cukup hebat ya. Jadi nyinyir di sini, nyinyir di sana, wah kayak udah tinggal ngasih saus aja dimakan pakai tusukan. Iya deh, yang pada nyinyir, yang pada nggak suka, nanti juga udahan. Kalau nggak udahan juga dia mau dapat tempat di mana ya. Yang penting Mas Gibran Wakil Presiden kita kerja kinerjanya semakin top semakin dicinta, semakin disuka sama rakyat Indonesia yang nggak beda. Kalau yang nyinyir ya tetap nyinyir ya, sibuk kali dikasih makan enak ya tetap aja dia korekin tulang gitu aja ya. Nggak apa-apa deh, biasa deh. Kalau nggak gitu juga nggak ada buat ngontrol kita ya. Jadi yang nyinyir atau orang-orang yang nyinyir, kaum yang nggak suka, biarin aja, hitung-hitung buat kita ngace buat ngace, mana nih yang masih hitam-hitam, nah kayak gitu, mana nih rambut gue yang putih, kan gitu ya. Jadi hitung-hitung buat nyari kesalahan atau nyari yang kurang pas gitu aja deh. Jadi kita ambil itu semuanya ya. Nah untuk itu nih kita ambil ya, kita dengar nih pidatonya Wakil Presiden ya, ketika dalam sebuah acara yang sangat luar biasa, mendapat sambutan luar biasa daripada hadirin ya. Ternyata kalau memang programnya dan kalau memang isinya itu cerita itu pidato itu bagus ya, yang hadir suka tepuk tangan dan disambut dengan meriah kayak gitu ya. Jadi kalau yang nggak suka ya nggak suka aja ya, tapi kalau yang suka pasti langsung menyambut. Udah ya, yuk kita simak pidatonya atau sambutan Wakil Presiden nih dalam sebuah kegiatan di Jakarta ya. Ini yang mendapat antisipasi atau mendapat sambutan luar biasa daripada hadirin ya, dan ini yang membungkam yang kaum nyinyir ya, pada nyinyir, pada diem dah, nggak bisa cerita apa-apa deh, nggak tahu Mas Gibran disukai, dicintai, diterima sama warga.
Oke deh, yuk kita simak aja bagaimana nih ceritanya nih Mas Gibran menyampaikan pidato di depan hadirin ya, yang mendapat sambutan luar biasa. Ayo kita simak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk
mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya, anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik, yang mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ketua Komisi 10 DPR RI untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pemukulan gong. Baik, Bapak dan Ibu, izin kami pandu menghitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, acara rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah telah resmi dibuka. Boleh kita berikan